Baik, selamat sore. Semoga share screen-nya sudah terlihat ya. Oke, saat ini apa yang kelihatan di layar kalian? PowerPoint-nya atau UVC atau apa? PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint-nya ya, oke. Baik, hari ini kita masuk ke materi yang agak mendalam sedikit. Kita bicara mengenai relationship di dalam data analisis. Nah, beberapa relationship yang akan kita amati di sini terkait dengan penggunaan data, nanti juga ada beberapa contoh yang langsung kita bisa aplikasikan. Kemudian nanti saya akan berikan kesempatan untuk mahasiswa mencoba sendiri dan nanti mengupload hasil latihan mandirinya di dalam UVC dengan menu submission yang sudah saya sediakan di portal UVC masing-masing. Oke, nah untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana mengenai relationship antara variabel atau data yang kita pakai dalam data analytics. Nah, umumnya kita mengenal yang namanya regression analysis. Ini bukan analisis yang baru untuk kalian, apalagi mahasiswa S1 ya. Karena ini adalah satu alat analisis yang bisa memetakan hubungan dan juga pengaruh antara satu data dengan data yang lain. Di mana konteks dari regression analysis ini dia bisa digunakan untuk memprediksi yang sifatnya cross-sectional data, artinya data yang punya populasi yang cukup sama, tetapi dalam satu satuan waktu, jadi periodenya sama, satu waktu aja, atau time series data, di mana data itu sifatnya panjang, misalkan 10 tahun, 15 tahun, dan unit analisisnya biasanya yang dibalik, yang menjadi lebih sedikit. Nah, dua kelompok ini sebetulnya bisa dianalisis menggunakan regression analysis ya. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa eh, klasifikasi penggunaan data terkait dengan analisis regresi ini. Yang pertama ada independen atau prediktor dan juga nanti ada explanatory. Di mana kalau independen kemudian explanatory itu punya sifat yang berbeda. Misalnya kita bicara mengenai variabel yang menjadi penyebab atau faktornya itu dikatakan prediktor atau independen atau boleh dikatakan sebagai explanatory. Sedangkan yang menerima atau data yang berubah karena sesuatu satuan tertentu itu namanya respon variabel atau target variabel. Contoh misalnya kita ngomongin misalnya terkait dengan perubahan suku bunga ya. Perubahan suku bunga berdampak kepada apa? Misalnya perubahan jumlah nominal saldo tabungan kita gitu atau jumlah pendapatan bunga dari tabungan ya. Berarti faktor utamanya adalah suku bunga. Itu namanya independent variable atau explanatory variable atau predictor variable. Jadi di tiga itu ya. Kemudian responsnya apa, targetnya apa, yaitu jumlah bunga yang kita terima dari tabungan itu juga berubah. Nah, itu bisa kita lakukan analisis sederhana namanya simple regression. Tetapi kalau explanatorinya banyak, lebih dari satu, ya, itu dinamakan multiple regression. Dan yang pertama kita bisa lakukan adalah melihat bagaimana pola atau tren atau scatter plot dari dua data yang kita miliki. Bisa datanya seperti ini, ya, dia tersebar di antara beberapa titik gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini dia tidak bisa dikatakan linier atau segaris karena umumnya dia punya kelompok yang berbeda. Kita ambil contoh di sini ya, misalnya eh sorry, saya pakai yang ini aja. Kalau ini berarti kan bentuk pola datanya kan seperti ini. Nah, dia tidak bisa segaris. Beda ya. Kalau segaris tuh linear misalnya seperti ini ya atau turun ke bawah seperti ini. Nah, ini kan enggak, dia melengkung ya dari sini dia mulai bergerak ke atas. Jadi ini bukan versi yang linear, tapi kita sebutnya adalah non-linear. Kenapa non-linear? Karena dia tidak dalam satu satuan yang sama perubahannya. Sehingga kita katakan nonlinear itu bisa dalam bentuk bell shape, bisa dalam bentuk S shape dan sebagainya. Intinya dia tidak garis lurus. Oke. Kemudian ada juga yang namanya data outlier. Outlier itu adalah data pengganggu sebetulnya. Tetapi data pengganggu ini bisa akan merubah beberapa komponen data, tapi juga dia tidak punya pengaruh signifikan. Artinya bisa berpengaruh, bisa tidak berpengaruh. Contoh ya, kalau kita punya sebaran data seperti ini ya,
Ini semua adalah kelompok yang di dalam satu satuan data. Nih, dia bentuknya linear kan, seperti garis lurus. Tetapi ada satu data yang di luar daripada itu. Nah, inilah yang dikatakan outliers ya. Jadi outliers tuh yang ini nih. Nah, kenapa? Dia di luar dari kelompoknya. Yang ini satu kelompok, yang ini bukan kelompoknya. Sehingga satu data ini dikatakan outlier dan kalau misalkan nih satu di antara sekian banyak mungkin tidak mengganggu, itu boleh kita masukkan. Tapi kalau yang outliernya banyak, yang tidak misalnya bisa mengganggu dari rata-rata data, maka dia bisa berakibat signifikan kepada data sehingga mau nggak mau kita harus keluarin. Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Misalkan kita punya sekumpulan data isinya 10 ya, 10 mahasiswa. Kita ambil contoh paling gampang nilai aja ya. Nilai ujian. Yang ini adalah 9 orang, yang ini satu orang. Kalau 9 orang dapat 100, satu orang dapat 10, maka rata-ratanya dia akan mendapatkan nilai 910. Berarti rata-rata kelasnya adalah 91. Gitu ya. Jadi satu orang ini menurunkan sampai 9 poin dari rata-rata kelasnya. Apakah ini mengganggu? Kalau 90 dikatakan masih bagus, berarti dia nggak mengganggu. Ya. Kalau 90 ya tidak apa ya dikatakan nggak masalah itu kita bisa ini. Tapi kalau ternyata 10 ini nanti berakibat bahwa nilai kelulusan harusnya 95, maka satu outlier ini menjadi pengganggu karena dia membuat angka rata-rata menjadi tidak 95. Jadi kita harus keluarkan si outlier ini. Jadi apakah dia perlu dikeluarkan tidak itu tergantung dari tujuan kita. Berapa standar yang kita bisa miliki dari rata-rata data tersebut. Kemudian untuk variansnya gitu itu juga bisa tersebar antara data yang sifatnya simetris, yang linear maupun yang non-linear. Kita ambil contoh kalau di sini kita bisa bilang ini adalah garis lurusnya. Nah, sebaran yang di atas dan di bawah garis lurus kurang lebih sama itu dikatakan equal variance. Tapi ada juga data yang sebarannya tidak sama, itu namanya unequal variance. Nah, kalau seperti ini terlalu banyak sebaran itu dikatakan nggak punya relasi, no relationship ya. Karena dia betul-betul random, betul-betul acak yang kita nggak bisa prediksi apapun bentuk datanya. Nah, disinilah kita akan berkenalan dengan yang namanya korelasi. Kan dari tadi kita bicara mengenai relasi-relasi gitu ya. Ada yang no correlations, yang ada yang sifatnya linear, non-linear itu namanya korelasi. Nah, korelasi itu memang punya satu pakem tersendiri dan dia akan membandingkan pairs ya, artinya dalam berpasangan dalam data itu. Kemudian dia akan lihat seberapa kekuatan dari variasi korelasi tersebut. Ada yang dari nol sampai mendekati nol itu dikatakan tidak punya relationship. Tetapi yang mendekati satu, jadi antara nol dan satu, yang mendekati satu itu adalah strong relationship. Ya, itu bisa kita coba ya nanti dengan beberapa penilaian ya. Kita ambil contoh misalnya dari data yang kita miliki sebelumnya, data yang pertama ya, yang gender yang kita miliki. Kan kalian punya datanya semua. Nah, kita bisa lihat nih korelasi antara usia dengan gaji seperti apa. Itu kita bisa lihat contoh misalnya gitu ya. Kita bisa ngambil data dari correlations. Nah, kita bisa masukkan dari misalkan kita pakai Excel gitu ya. Correlation yang dimasukin apa? Misalnya usia dengan salary. Label di bagian pertama, saya mau coba taruh outputnya di bagian sini aja. Oh, harus sama, oke. Salary dengan opini aja, oke. Baru sebelahan dia korelasi. Berarti antara salary dengan opini. Atau gini aja. Apakah yang salary-nya tinggi, opininya juga tinggi, strongly agree gitu ya. Kita taruh di P1 akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ternyata negatif. Jadi yang salary-nya tinggi, opininya justru lebih cenderung strongly disagree.
cenderung satu. Kebalikannya dia di situ. Jadi salary dan opini itu negatif. Arahnya berkebalikan dan dia memang 0,13 kan tadi antara 0 dan 1 ya. Kalau kita bicara korelasi, berarti dia mendekati 0 artinya hampir tidak berkorelasi penuh ya. Tetapi kita bisa melihat arah hubungannya negatif sehingga mau tidak mau kita bisa menyebutkan bahwa dia punya arah yang berkebalikan dan dia mendekati no linear relationships. Negatif satu artinya dia negatif correlation. Di sini ada keterangannya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa pakai rumus correlations, data analysis tadi, kemudian kita bisa lihat. Nah, sama juga dengan goodness of fit itu kurang lebih sama. Dia antara 0 dan 1, artinya mendekati antara 0 sampai 100%. Gimana kalau dia mendekati 1 atau mendekati 100% itu adalah data yang bisa menjelaskan explanatory variabelnya. Sesederhananya seperti itu. Jadi kita akan lihat beberapa modeling nanti. Kenapa kita perlu belajar R-square? Karena nanti pada akhirnya di model yang namanya uncertainty situations ya, kita atau di situasi yang tidak menentu, kita bisa melihat manakah model atau manakah persamaan yang bisa menghasilkan prediksi paling dominan atau prediksi paling tinggi. Kemudian kita juga bisa mengenal ada yang dummy variabel yang minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada variabel yang isinya cuma 0 dan 1 atau indikator di mana ini biasanya hanya digunakan untuk menjelaskan dua situasi atau dua kategori. Contoh misalkan gender 0 dan 1 gitu ya, laki-laki atau perempuan atau misalkan lulus tidak lulus ya. Kemudian naik atau tidak naik. Jadi yang sifatnya cuma punya dua pilihan saja. Oke, itu bagian yang pertama terkait dengan regresi. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita melihat sebuah analisis data yang sifatnya time series atau melakukan forecasting? Ya. Nah, forecasting itu dilakukan dalam kondisi kita ingin memprediksi sesuatu. Ya. Targetnya adalah prediksi sesuatu, tetapi yang namanya forecasting belum tentu dia akan menghasilkan hasil yang 100% sama. Kenapa seperti itu? Karena forecasting ya itu mengandalkan yang namanya historical pattern. Jadi data dari masa lalu. Apakah data masa lalu bisa digunakan untuk prediksi masa depan? Bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau situasinya berulang bisa. Tapi kalau ada faktorial yang masuk yang berbeda, nah itu bisa jadi berubah patternnya. Jadi tidak ada yang bisa menggaransi bahwa data masa lalu itu bisa digunakan prediksi masa depan. Ya, kalau bisa semua pasti predictable, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, forecasting model itu dari beberapa metode. Ada yang sifatnya judgmental, jadi kita melihat dari situasi terkini saja. Ada yang namanya extrapolations ya, tanpa kita lihat seriesnya, tanpa kita lihat perbedaan tahunnya. Atau kita lihat dari sisi yang lebih statistical methods, yaitu econometric. Jadi ada faktor-faktorial apa yang membuat dia bisa berubah. Nah, kalau ekstrapolasi itu biasanya dari masalah trennya, ya. Jadi pergerakannya seperti apa? Kita akan melihat apakah pergerakan rata-ratanya itu menjadi naik atau menjadi turun. Itu dinamakan moving average, ya. Ada di dalam dunia finance keuangan itu kita menyebutnya ada MA100, MA20. Itu artinya apa? 20 tik terakhir atau 100 tik terakhir. Nah, itu sebenarnya didasari dari namanya extrapolation model. Tapi itu tidak menjamin bahwa itu adalah satu periode waktu. 20 titik pergerakan, misalkan MA20 gitu ya. Itu 20 titik pergerakan bisa terjadi dalam waktu 1 menit, 1 jam, atau bahkan 1 hari. Tergantung banyak atau tidaknya pergerakan. Jadi misalkan dalam satu sisi ada perubahan yang signifikan, atau mungkin sehari cuma ada satu perubahan, atau 1 bulan cuma ada satu perubahan. Jadi MA20-nya tergantung dari berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap model atau setiap data itu berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi tidak bisa kita menjadikan perbandingan antara satu model dengan model lain di satu satuan waktu yang sama. Karena extrapolations itu tidak tergantung dari beberapa series datanya. Ya. Nah, yang lebih fenomenal itu biasanya dinamakan econometric model karena dia punya tingkat error yang paling kecil. Ya. Sekali lagi, dia punya tingkat error yang paling kecil, tapi bukan berarti dia yang paling sempurna. Hanya tingkat kesalahannya paling minimal lah dibandingkan yang lain.
Nah, sehingga di dalam dunia forecasting, ya misalkan forecasting mengenai finance, budgeting, dan sebagainya, kita selalu mengkombinasikan baik data masa lalu maupun data yang sifatnya menggunakan ekonometri dengan cara dibobotkan. Ya. Salah satunya ada dalam permodalan kita mengenal formula yang namanya WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ya. Itu merupakan data kombinasi antara ramalan yang sudah terjadi atau data-data yang sudah ada di masa lampau ditambah dengan prediksi dari manajemen untuk keadaan yang sekarang. Nah, nanti kita akan melihat trennya atau seriesnya. Bisa dalam bentuk linear trend seperti ini, atau dia justru grafiknya seperti ini, artinya ada peningkatan eksponensial. Jadi satu peningkatan satuan belum tentu nanti menjadi pengalinya satu juga. Bisa jadi satu, bisa jadi 100, bisa jadi 1000 dan sebagainya. Nah, ini biasanya menjadi satu titik kalau misalnya kita bicara mengenai aset, ini ada peningkatan yang signifikan. Tapi kalau cost ini juga berbahaya, artinya costnya akan meningkat lebih signifikan. Jadi sistemnya adalah kalau dia polanya seperti ini berarti eksponensial. Dia akan bergerak naik sangat tinggi, tapi kalau dia jatuh juga jatuhnya lebih cenderung lebih dalam. Contoh misalkan yang lebih eh, predictable itu adalah yang sifatnya S-shape. Ini lebih bisa diprediksi dibandingkan eksponensial. Karena dia punya peak point, kemudian nanti setelah sampai pada puncaknya dia akan turun lagi. Ya, dia bisa berulang seperti itu terus ya. Nah, ini tergantung dari pengamatan yang kita miliki selama satuan waktu tertentu. Kalau kita bicara mengenai seasonal atau musiman, ya, data-data musiman itu juga bisa punya pola yang sama. Ini kan seperti S tadi ya. Ya, jadi dia punya peak point nanti dia akan turun. Setelah turun dia akan naik lagi. Nah, ini berapa waktunya? Nggak ada yang tahu. Seperti ini juga sama, ini seasonal, tapi dia punya tren. Jadi ini misalkan dia naik, kemudian dia turun. Kemudian dia naik lagi, tapi titik tertingginya berubah. Dia turun, titik terendahnya juga berubah. Naik lagi titik tertingginya berubah lagi dan seterusnya artinya dia punya sebetulnya dalam jangka panjang kalau kita berbicara mengenai predictions gitu ya maka di sini dia punya komponen yang jauh lebih apa namanya lebih bagus dibandingkan yang tadi ya. Contohnya yang seperti ini. Nah, dia kalau kita tarik garis lurus ya dia sifatnya punya tren ke atas. Kalau ini dia trennya adalah cenderung stagnan atau stabil. Nah, kalau dibandingkan yang kiri dan yang kanan, kita tentu akan lebih cenderung memilih yang ini. Kenapa? Meskipun seasonal, nilai tertinggi dan terendahnya selalu bergerak naik. Jadi, in the long term, ya dalam jangka panjang, dia punya titik yang baru untuk pergerakan. Nah, bisa juga untuk yang sifatnya cyclical komponen atau yang punya siklus hidup. Nah, biasanya dia akan bergeraknya seperti ini. Kalau seperti ini namanya cyclical component, kalau ini with seasonal trend. Artinya apa? Dia sama punya siklus, tetapi dia punya pergerakan yang cenderung lebih bagus. Artinya ada kecenderungan positif ya ke atas, terus naik, terus naik, terus naik gitu. Dan juga ini juga sama. Nah, sebetulnya data-data ini kita bisa manfaatkan kok dalam kehidupan sehari-hari. Entah untuk dalam proses investasi, entah dalam proses penciptaan ruang kerja baru gitu ya. Itu kita bisa menggunakan data-data yang sifatnya seperti ini. Terus ada juga yang sifatnya kalau kita petakan bentuknya seperti ini. Nah, ini nggak beraturan, tapi tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Ini biasanya kita bisa abaikan. Kenapa? Karena ini adalah noise. Ya, noise itu artinya dia sifatnya random dalam jangka panjang dia cenderung akan lebih stabil. Nah, seperti ini juga sama, tetapi karena ada pola zigzag, dia punya tren yang juga naik. Ya. Hati-hati kalau ada noise seperti ini, sebetulnya kita nggak terlalu penting untuk memperhatikan secara detail karena sifatnya unpredictable tadi. Ya. Lebih baik lihat tren jangka panjangnya aja, jangan melihat tren kesehariannya. Nah, pada akhirnya kita akan mengukur dan yang namanya akurasi dari model yang kita miliki. Maka kita harus membandingkan nilai yang kita miliki dengan residualnya. Nah, residual inilah yang dikatakan error. Nah, semakin tinggi error yang kita miliki, maka model yang kita miliki itu juga semakin berbahaya. Artinya kecenderungan untuk ada kesalahan itu juga semakin tinggi. Sedangkan kalau kita bicara mengenai residual yang kecil, maka di sini ada komponen noise yang lebih rendah untuk tingkat kelemahannya. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini, ini sifatnya random ya. Beberapa plot-plot di sini kita bisa lihat,
ada pergerakan yang cenderung stabil, ada yang pergerakannya agak naik tapi tiba-tiba turun, tapi dia punya noise yang lebih tinggi ya. Yang ini cenderung datar, yang series 3, series 4 meskipun dia ada noise tapi dia punya kecenderungan naik. Kalau ini constantly naik ya, yang ini, yang pertama. Jadi kita bisa belajar dari beberapa tingkat kerandoman sebuah data. Nah, di dalam aplikasinya kita juga bisa menggunakan yang namanya rantes. Tapi ini biasanya untuk sifat yang melihat seberapa randomkah data tersebutnya. Kalau terlalu random ya kita jangan memprediksi. Tapi kalau tidak random maka kita bisa lebih tepat untuk melakukan prediksinya. Nah, autokorelasi itu juga kita perlukan untuk melihat apakah memang ada korelasi yang otomatis terbentuk dari sebuah eh, variasi data yang kita miliki. Itu juga bisa kita lakukan di dalam proses analisis data yang kita miliki. Nah, regresi kita itu berbasis dari semua hal yang sudah kita bicarakan tadi. Sehingga dikatakan regresi itu adalah salah satu model untuk melakukan trend analysis yang di baratnya paling dominan atau paling banyak digunakan. Kenapa? Karena banyak kekuatan di dalamnya. Sedangkan kelemahannya meskipun ada, tetapi variasinya jauh lebih kecil daripada yang kita bisa perbandingkan. Nah, regresi biasanya terjadi dalam format linear trend. Artinya ada bentuk garis lurus yang bisa kita amati dari datanya. Tetapi kalau dia sifatnya eksponensial, itu sangat susah untuk diprediksi menggunakan regresi. Jadi kalian harus bisa memotong bagian-bagian data tertentu. Itu dikatakan namanya random walk karena sifatnya dia mungkin satu season dia bisa trennya naik, satu season trennya turun, satu season dia datar dan sebagainya ya. Jadi nggak terlalu bisa diprediksi. Nah, biasanya untuk mempermudah itu kita menggunakan yang namanya MA atau moving average ya. Di mana moving average kita bisa menggandingkan beberapa scope data tadi ya dengan beberapa pengamatan yang sama yaitu dari sisi jumlah pengamatan, bukan waktunya ya. Kita mengabaikan time seriesnya, tapi jumlah pengamatan yang sama. Nah, di situ kita bisa juga melihat yang namanya exponential forecasting ya. Kalau datanya memang bukan garis lurus, kita bisa menggunakan banyak metode, tapi ini tidak kita pelajari di sini. Pada akhir perkuliahan kita, kita hanya akan menggunakan satu basis yaitu linear trend aja. Karena sifatnya yang meskipun eksponensial cukup banyak, tapi itu lebih susah diprediksi atau tidak banyak kita gunakan di level S1. Oke, ini cuma pengenalan ke kalian bahwa ada juga model yang sifatnya eksponensial ya. Biasanya itu juga terjadi kalau di dunia finance itu yang tiba-tiba punya financial cost melejit ya, itu bisa menggunakan metode eksponensial. Karena dia tahu beberapa eh, variabel perubah yang bisa meningkatkan bahkan melakukan leverage kepada nilai analisis yang dimiliki. Oke, nah di sini kita juga bisa belajar mengenai rasio to moving average ya. Rasio to moving average ini dikatakan adalah decisionalized observation. Jadi kalau kita tadi melihat dari sisi satuan tahun yang ada seasonnya dan non seasonal, kalau rasio to moving average karena sudah dibuat dalam rasio MA, ya, dikatakan deseasonalisasi karena apa? Karena kita bisa memotong efek dari masalah season tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan observasi atau yang kita bisa lakukan dalam waktu 12 periode tertentu. Misalnya 12 bulan, contoh ya gitu ya. Tapi bulannya bisa Januari, Desember, bisa Juni ke Juli dan sebagainya. Intinya tidak harus sama persis ya, tetapi dia menggunakan dalam satu satuan tahun yang sama. Nah, ini dikatakan dia lebih baik ya melihat hasil prediksi dibandingkan dengan uh, model-model yang biasa. Nah, kita bisa coba lihat kembali ke data kalau kita menggunakan Excel seperti apa ya. Tadi kita udah ngomongin regresi, kita coba lihat ya di sini kita bisa menggunakan data analisis, di sini juga ada regresi ya. Kalian bisa ngambil di data ini regressions ya. Kemudian untuk faktornya atau penyebabnya itu adalah X, kemudian Y itu adalah akibatnya. Kita ambil contoh misalkan, apakah usia, kemudian gender, dan jumlah anak itu mempengaruhi salary? Ya.
Misalkan apakah usia makin tua salarinya makin tinggi, anaknya banyak salarinya banyak, gitu ya. Gendernya laki-laki dan perempuan beda atau tidak, kita bisa lihat. Jadi salary ini kita masukkan untuk variabel Y-nya, ya, salary. Kita bisa blok di sini. Kemudian untuk input variabelnya ada tiga, ada usia, ada gender, ada jumlah anak, children. Kemudian saya pakai label karena di atasnya di sini ada labelnya, ya. Kemudian confidence levelnya kita bicara minggu lalu ya, confidence level saya anggap data kita punya kesalahan 5% aja. Jadi di sini 95%. Atau kalau kalian yakin dia cukup akurat berarti 99% boleh gitu ya. Kemudian outputnya saya coba taruh di bawahnya di sini. Kemudian saya mau coba lihat residual line fat plot sama residual plotsnya atau normability plotsnya. Kemudian saya nyatakan di sini. Nah, di sini saya sudah ketemu hasilnya. Ada nilai untuk R square tadi ya. R square di sini antara 0 sampai 1. Nah, di sini ada 0 sampai 1. Nah, di sini kita lihat angkanya ada 0,08 mendekati 0. Jadi sebenarnya tidak terlalu kuat gitu ya. Kita bisa lihat di sini angkanya R square mendekati 0. Berarti tidak terlalu kuat. Kemudian signifikansinya juga di bawah lebih dari 0,05 tadi kan. Kita pakai 5% kesalahan. Berarti di sini masih belum bagus gitu ya. Kemudian p-value-nya, intercept-nya oke. Berarti saya kasih warna hijau karena di kurang dari 0,05. Kemudian yang ini kayak kuning karena dia belum di bawah 0,05 ya. Kemudian ini residual outputnya. Ini tingkat kesalahannya ya. Tingkat kesalahannya cukup banyak, cukup gede. Kemudian kalau kita bikin plot, tadi saya sudah punya plot. Ini normal normal plotnya seperti ini ya. Jadi kalau saya perbesar, apakah ini bisa dibikin trends? Ya, saya coba pakai trends. Nah, kalau linear dia seperti ini. Ada dua yang menjadi apa tadi outlier ya di sini. Ada dua yang outlier kalau kita pakai plotnya linear. Apakah ini bisa dikatakan eksponensial? Tidak juga. Apakah logaritmik? Tidak masuk. Apakah ini polinomial? Tidak juga. Power? Tidak juga. Moving average mungkin ya. Tapi moving average-nya adalah 2. Kalau misalkan moving average 20, nggak bisa. Ya, dia 2 moving average-nya. Jadi ini lebih cenderung mendekati yang namanya moving average. Nah, dia lebih pasnya menggunakan data moving average. Kira-kira seperti itu. Ini plotnya. Jadi kita bisa melihat apakah ini eh, inline atau tidak ya. Untuk usia dia lebih berantakan, gender juga dia ada kelompoknya. Ini jumlah anak ya. Kemudian line fin plot juga sama. Tapi yang penting ada di probability plotnya ini kita bisa ketemu nilai areanya ternyata seperti ini dan dia bukan menggunakan data linear, ternyata datanya adalah moving average 2. Ya, dia menggunakan moving average 2. Oke. Kira-kira itu ini silahkan kalian boleh pelajari atau boleh coba latihan sendiri dengan data yang berikutnya yang misal data yang kedua maupun data ketiga yang ada salary cap, kemudian data restoran dan sebagainya itu yang sudah saya kasih ada 3 data sebelumnya silahkan dicoba. Terus kemudian nanti boleh kalian kerjakan upload hasilnya. Nanti silahkan upload di UVC kalian di sesi 10 18 Mei. Di sini saya berikan upload hasil latihan mandiri. Silahkan kalian upload ke sana. Kemudian saya kasih waktu sampai besok malam. Ya, sampai besok malam di sini di UVC kalian. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini mengenai relationship. Silahkan dicoba untuk
korelasi dan regresinya menggunakan tiga data yang sudah pernah saya pakai. Nggak harus semuanya sih, salah satu aja boleh. Intinya saya memastikan bahwa kalian bisa menggunakan alat analisis tersebut, yaitu regresi dan korelasi, dan bisa melihat seperti apa sih bentuk pola yang terjadi dari data yang kita miliki. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Pak, tadi yang di bawah 0, itu yang tadi yang di Bapak kuningin tuh maksudnya gimana ya, Pak? Kalau kuning itu artinya dia lebih besar daripada 0,05. Karena kan tadi kita menggunakan confidence interval 95 ya. Berarti kita punya tingkat error 5%. Nah, berarti kalau dia nilainya di atas 0,05 atau di atas 5%, maka dia belum signifikan. Yang signifikan yang saya kasih tanda hijau tadi. Nanti silakan dicoba dengan data-data yang lain. Kan bisa jadi hasilnya berbeda. Gitu ya, Vincent. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya naikkan recordingnya supaya kalian bisa lihat ulang bagaimana cara pengaplikasiannya, dan nanti silahkan dicoba. Saya kasih kesempatan sampai besok malam ya untuk diupload di dalam portal divisi kalian. Oke, itu saja dari saya untuk materi fintech dan data analytics hari ini. Sebentar saya screenshot kehadiran dulu. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti dilanjutkan ya untuk latihan mandirinya, dan kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya minggu depan.